belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau tadi pagi kita belajar, seserah kalau tadi pagi nggak hadir bisa ikuti di channel YouTube kita juga sudah diupload. Belajar tentang bahwa kadang-kadang saudara sekalian kita itu dalam menghadapi halo ya oh ya. Jadi tadi pagi kita belajar saudara sekalian bahwa pada saat kita hadapi problem dalam hidup, tantangan dalam hidup, kadang-kadang apa yang di depan mata kita itu sangat kontras dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan di balik semua yang ada di depan mata. Jadi kadang-kadang saudara sekalian kalau kita sedang menghadapi sesuatu, kenyataan di depan mata dengan keyakinan kita bahwa Tuhan sedang bekerja itu berbeda jauh. Maka kadang-kadang saudara sekalian kalau kita sedang menghadapi tantangan hidup, orang nasihati kita, orang kasih kita masukan, kita masih punya rasa ini, masih punya rasa takut. Ya itu manusiawi. Tapi pelajaran tadi pagi mengajak kita melihat bahwa segala sesuatu mesti kita lihat dari kacamata iman. Kalau segala sesuatu kita lihat dari kacamata mata fisik kita, maka yang terjadi adalah kita akan makin lemah, kita akan makin jatuh malah. Ya, tapi kalau kita lihat segala sesuatu dari kacamata iman, ya maka percayalah, walaupun kelihatannya Tuhan sedang tidak dirasakan kehadirannya oleh kita, sebetulnya Dia sedang ada dan sudah ada dan selalu ada bagi kehidupan kita. Ya, jadi saudara sekalian sore hari ini kita akan belajar lebih jauh lagi. Saya ajak kita membuka sebuah ayat di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Mari saya ajak kita membaca ayat ini bersama-sama. Ayat yang mungkin sering kita baca, dan biarlah ayat ini semakin menguatkan kita sore hari ini. Ya, 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Satu kali lagi coba diulang. Yang pelan aja, jangan buru-buru, kita nggak kemana-mana kok. Baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Ya, jadi saudara sekalian, apa yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa kadang apa yang kita lihat di depan mata dengan keyakinan yang ada di dalam diri kita kadang itu berbeda jauh. Makanya Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus menuliskan sebuah pesan ini. Ya, pesan ini dengan jelas ditulis begini. Sebab hidupnya kami ini, kami itu siapa? Jemaat Korintus. Itu pesan juga buat saya, itu pesan juga buat kita sekalian yang ada sore hari ini. Sebab hidup saya, katakan saya itu hidup karena apa? Percaya, bukan karena melihat. Ya, jadi saudara sekalian, ini harus kita jadikan pegangan betul-betul dalam hidup. Jangan sampai salah, karena hidup dari percaya atau hidup karena melihat itu akan menentukan keseluruhan perjalanan kehidupan kita. Kalau kita biasa hanya berkanjang, hanya bergantung kepada apa yang kita lihat dengan mata kita, maka percayalah saudara sekalian, kebanyakan apa yang di depan mata kita itu mengecewakan. Kebanyakan apa yang kita lihat di depan mata kita itu sifatnya sementara. Bahkan saya bisa bilang begini, apa saja yang kita bisa lihat dengan mata fisik kita, semuanya itu sifatnya hanya sementara saja. Apapun itu, entah itu orang terdekat kita, entah itu materi yang kita punya, entah jabatan yang kita duduki, entah uang yang kita punya, semua yang kita lihat dengan mata kita, semua sifatnya sementara. Kalau kita bergantung kepada apa yang sifatnya sementara itu, maka yang terjadi dalam kehidupan kita akan gampang kecewa kalau itu nggak ada. Kita akan gampang jatuh kalau apa yang di depan mata jadi tempat untuk kita bergantung. Makanya ayat firman Tuhan yang kita baca tadi mengajak kita, memberitahu kepada kita, menyarankan kepada kita supaya saya dan saudara sekalian hidup itu bukan hanya karena melihat, tapi karena percaya. Ya, jadi
Kalau tanpa sepenuhnya kita punya hidup yang percaya, maka sebetulnya kekristenan kita hanya akan jadi sekedar agama saja, bukan jadi gaya hidup. Ya, sebab gaya hidupnya orang Kristen, gaya hidupnya Kristus adalah gaya hidup yang mengajak kita untuk hidupnya karena percaya. Ya, jadi saudara sekalian, bahkan percaya yang dimaksud di sini itu bukan sekedar percaya yang gini, saudara. Ya, saya percayalah Tuhan itu ada. Kalau cuma sekedar percaya bahwa Tuhan itu ada, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19 itu ditulis begini, sebab kalau cuma sekedar percaya bahwa Tuhan itu ada, setan juga percaya. Jadi percaya yang dimaksud di sini bukan sekedar hanya percaya ya Tuhan ada gitu aja, bukan berhenti sampai di situ. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, dari ayat yang tadi kita baca ya, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7, boleh dibuka aja ayatnya Mas Mas Putra. Ya, dari ayat yang tadi kita baca saudara sekalian, itu bisa kita lihat, bisa kita simpulkan bahwa di dalam kehidupan kita orang percaya, dalam kehidupannya orang Kristen, ternyata ada 2 jenis alasan untuk orang bergerak. Yang pertama, ada orang yang bergerak dalam kehidupan karena percaya, ada orang yang bergerak dalam kehidupan karena melihat. Ya, oleh sebab itu makanya Rasul Paulus menuliskan kalimat ini, karena pada kenyataannya saudara sekalian, kehidupan kita itu ada yang digerakkan karena kepercayaan, tapi ada juga yang digerakkan karena hanya melihat saja. Ya, kata melihat kalau dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata eidos. Eidos itu artinya begini, menerima laporan dari apa yang dilihat mata, kemudian menyimpulkan. Itu eidos. Ya, jadi ketika ayat ini bilang begini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena menerima laporan dari apa yang dilihat mata saja, lalu kemudian menyimpulkan begitu saja. Ya, panca indera itu kan rumusnya jelas. Kalau di depan mata kita warnanya kuning, ya kuning. Kalau di depan kita yang mata kita lihat bentuknya kotak, ya kotak. Jadi mata kita akan menerima laporan dari apa yang kelihatan, kemudian menyimpulkan begitu saja. Itu yang dimaksud dengan eidos, saudara sekalian. Jadi contoh, misalnya begini, waktu kita berhadapan sama seseorang, lalu kita lihat, wah ini orangnya mukanya kayaknya judes ini. Wah, wajahnya kayaknya nggak enak nih kalau diajak ngomong. Dan ini laporan mata kita sedang menyimpulkan sesuatu dari apa yang dilihat mata, kemudian kita menilai, menyimpulkan berdasarkan itu saja. Kalau misalnya kita lihat, ada orang kok pakaiannya, celananya bolong-bolong, lalu tangannya isinya dengan tato, wah pasti ini orang jahat ini. Mata kita dengan gampang menyimpulkan hal-hal yang ditangkap oleh mata dan menyimpulkan hanya berdasarkan itu. Saudara sekalian, itu yang namanya eidos. Nah, saudara sekalian, penglihatan mata kita ini sebetulnya seringkali menipu. Ya, penglihatan mata kita itu seringkali menipu, saudara sekalian. Kadang-kadang kita dari apa yang kita lihat dengan mata, kita gampang sekali menilai orang lain. Dari apa yang kita lihat dengan mata kita gampang sekali menyimpulkan segala sesuatu. Padahal dengan jelas dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 yang tadi kita baca, hidup yang hanya menyimpulkan berdasarkan informasi yang kita terima dari apa yang mata kita lihat, itu bukan hidup yang seharusnya kita jalani. Rasul Paulus nasihatkan kepada saya dan saudara sekalian untuk hidup kita, hidup saya dan saudara sekalian itu mempertontonkan bukan hidup karena melihat, tapi hidup karena percaya. Jadi yang pertama saya menyarankan sesuai dengan apa yang Rasul Paulus tulis, jangan gampang-gampang menilai apa yang di depan mata kita lalu menyimpulkan begitu saja. Ya, karena pengalaman dalam hidup, kalau saudara belajar dan saya sendiri juga melihat, saudara pasti juga merasakan, lebih banyak apa yang di depan mata kita bisa lihat itu sebetulnya nggak sepenuhnya kita tahu. Orang yang kelihatannya di depan mata kita kelihatannya senang terus, ketawa terus,
Ya, mata kita menyimpulkan begini, wah ini kayaknya uangnya banyak nih. Wah, kayaknya hidupnya bahagia nih gitu ya. Tadi malam kita di rumahnya Bu Jamal, kita belajar, depannya Pak Jamal, kita belajar tentang orang yang bahagia kayak apa gitu ya. Mata kita lihat, wah ini orangnya kurus. Lalu kalau jalan pelan begitu ya. Kayaknya orang ini susah nih kayaknya gitu. Padahal belum tentu. Apa yang kita lihat di depan mata, orang yang kelihatannya ketawa-ketawa, kelihatannya badannya besar, sebetulnya mungkin pergumulannya lebih besar dari apa yang kita hadapi. Sebaliknya orang yang kelihatannya kayak kurus, kelihatannya kayak orang jarang bahagia, begitu ternyata dia orang yang punya kebahagiaan yang sesungguhnya dalam hidup. Bahwa artinya saudara sekalian, jangan gampang menilai, menyimpulkan segala sesuatu hanya berdasarkan apa yang mata kita lihat. Karena penglihatan kita sangat-sangat sering kali menipu. Ya. Tapi Rasul Paulus ajar kita untuk ini, hidup kita harus hidup berdasarkan percaya. Percaya itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata pistio atau pistis. Pistis itu punya arti yang pertama begini. Melekatkan diri kepada siapa yang kita percaya. Ya, melekatkan diri kepada siapa yang kita percaya, yang kita yakin kalau bersama dia pasti benar. Itu arti kata pistis yang pertama. Jadi ketika kalimat ini ditulis oleh Rasul Paulus, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, Rasul Paulus berupaya menyampaikan begini, sebab hidup saya dan saudara-saudara sekalian harusnya hidup dengan melekatkan diri kepada siapa yang bisa kita percaya, yang kalau kita bersama-sama dengan dia pasti jalan kita benar. Itu yang berupaya Rasul Paulus sampaikan kepada kita. Hidup kita harus kita lekatkan kepada pribadi yang kita percaya betul, bahwa kalau ikut sama dia pasti jalan kita dibawa ke dalam hal-hal yang benar. Ya, oleh sebab itu saudara sekalian, kalau kita bersama dengan pribadi yang pasti bahwa hidup kita benar, percayalah, walaupun kelihatannya hidup kita dibawa kepada lembah-lembah yang kelam, tapi kalau bersama Tuhan, bersama pribadi yang bisa kita percaya, bersama dengan pribadi yang kita lekatkan diri kita kepada dia, maka percayalah dimanapun tempat, pasti kebenarannya akan melingkupi kehidupan kita. Ya, itu percaya yang pertama atau kata pistis yang pertama. Yang kedua, kata pistis atau pistis yang kedua adalah begini. Mengandalkan setiap keputusan-keputusan kita, langkah-langkah kita, dan pertimbangan-pertimbangan kita kepada pertimbangan-pertimbangan orang yang kita lekatkan diri tadi. Jadi dalam hal ini Rasul Paulus sedang bilang begini, sebab hidup kami ini adalah hidup yang karena begini, setiap keputusannya, setiap langkah-langkahnya, setiap pertimbangan-pertimbangannya itu diambil berdasarkan pribadi yang di mana kita lekatkan diri kita, yaitu kepada Tuhan. Ya, jadi saudara, kalau saudara punya pasangan, ya ini yang punya pasangan, yang enggak ya ini contohnya nanti lagi yang lain. Orang yang punya pasangan kita itu kalau sudah hidup dalam jangka waktu yang cukup lama, biasanya begini, pasangan kita itu mau beli kabel warnanya hijau atau kuning aja nanya, ya mas atau pak enaknya kabel warnanya kuning atau warnanya hijau. Kenapa pertanyaan sesimpel itu dipertanyakan oleh pasangan? Karena percaya setiap keputusannya, langkah-langkahnya, pertimbangan-pertimbangannya kita percayakan kepada orang yang kita percaya. Nah, percaya yang Rasul Paulus maksudkan adalah yang seperti itu. Bahwa dalam kehidupan kita, saat kita jalani kehidupan, setiap keputusan-keputusan kita, langkah-langkah dalam hidup kita, pertimbangan-pertimbangan kita, itu harus berdasarkan apa yang Tuhan putuskan buat kita. Setiap langkah kita selalu bilang, Tuhan, saya mau melangkah ini. Tuhan, saya mau mengambil keputusan ini. Tuhan, saya punya pertimbangan yang seperti ini. Serahkan semua keputusan kita, serahkan semua langkah-langkah kita, rencana kita, pertimbangan kita hanya kepada Tuhan. Ya, jadi
Ketika kita sedang memutuskan percaya, itu berarti kita sedang mempercayakan seluruh diri kita. Yang tadinya punya hak bebas untuk bertindak, yang tadinya punya hak bebas untuk berpikir, mempertimbangkan sesuatu. Ketika kita memutuskan untuk hidup karena percaya, hidup karena melekatkan diri kepada Tuhan, maka semua pertimbangan kita, hak bebas kita untuk bertindak, hak bebas kita untuk berpikir, kita serahkan semua kepada pertimbangannya Tuhan. Itu yang dinamakan dengan pistis atau pistio yang kedua. Yang ketiga, arti kata pistio yang ketiga adalah begini. Yang pertama tadi melekatkan diri, yang kedua mengandalkan, yang ketiga kata pistio punya arti mempercayakan diri kita bahwa kalau diri kita ada bersama dengan Tuhan, kita ada dalam jaminan yang sempurna. Jadi Rasul Paulus bilang begini, hidup kita orang percaya ini adalah hidup karena begini, tahu bahwa diri kita kalau kita taruh kepada Tuhan, kita percayakan diri kita kepada Tuhan, maka hidup kita terjamin sempurna. Ya, jamin sempurna itu jangan sampai salah. Jangan kita artikan orang yang hidupnya terjamin sempurna itu uangnya banyak, sehat terus, gitu ya. Lalu kemana-mana selalu enak terus, enggak. Secara fisik, secara daging kita mungkin kita akan hadapi banyak tantangan lebih daripada sebelum kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Tapi percayalah, saat kita mempercayakan diri kepada pribadi yang kita tahu bahwa bersama dia kita terjamin sempurna, kemanapun kita melangkah, apapun yang kita hadapi, seperti apapun daging kita rasakan sakit, kalau bersama dia, jaminan yang sempurna itu akan jadi bagian kita. Ya, jadi saudara sekalian, saya itu dulu waktu kecil ya, saya pernah kecil, nggak tiba-tiba besar gitu. Waktu saya kecil itu saya mikir, waktu saya SD itu, saya sangu itu SD 50 perak, saudara. Itu terbayang nggak? 50 perak itu sangu itu. Bukan karena waktu itu, bukan hanya karena waktu itu nilai uang itu memang 50 sudah lumayan, enggak, tapi teman-teman sebaya sekelas saya itu sangu enggak segitu. Sangu ya paling enggak 150 atau 200 lah. Tapi saya itu sangu 50 perak. Gitu. Itu SD loh saudara, sampai kelas 6. Lalu SMP, waktu mulai berubahnya, zaman mulai berubah. Ya, orang sangu standarnya sudah mulai naik. SMP dulu tuh saya sangu setiap hari itu 500 perak, saudara. SMP 500. Padahal teman-teman saya itu SD itu SMP itu enggak segitu lah. Ya harga pasaran sangu itu harga pasaran sangu waktu itu sudah 2000-an. SMA saudara sekalian, SMA saya kan sudah zaman agak maju lah, udah hampir ada handphone. Saya sangu itu enggak dikasih harian sama mami. Sama mami saya 1 minggu dikasih sangu, pokoknya terserah, cukup enggak cukup. Suka nggak suka, mau nggak mau, 1 minggu 5.000. Coba saudara bayangkan. 1 minggu 5.000. Sekarang anak saya kalau sangu 1 hari SD ini loh. SD. Berapa mi sangunya film? 5.000 1 hari. Itu kalau yang pertama masih bisa sisa, yang kedua nggak bisa. Sebelum siang sekolah sudah habis, karena tahu mamanya di belakang minta lagi. Begitu minta lagi, pas mamanya ke warung, ada lagi yang belum dibayar. Gitu. Itu anak saya yang kedua itu. Nah, waktu saya dulu SD saya sangunya 50, SMP sangunya 500, SMA 1 minggu 5.000. Saya nggak pernah khawatir tuh. Karena dalam pemikiran saya, yaitu ya saya paham karena memang orang tua saya memang percayakan saya segitu. Itu yang harus saya percayai, saya harus cukupkan diri dengan berkat Tuhan yang ada, kan keluarga hamba Tuhan gitu ya. Jadi ya harus saya cukupkanlah dengan apa yang ada gitu. Ya, tapi dengan kenyataan yang seperti itu saudara sekalian, sampai dengan dewasa ya, karena saya tahu bahwa waktu kecil saya tuh segitu saja saya hidup kok.
Ya, saat teman-teman sangunya sudah lebih banyak, saya sangu segitu, saya enak-enak aja itu. Malah waktu SD itu sangunya saya, waktu saya SMP apa ya, saya sama Odit sama Evra tuh sangunya kita kumpulkan. Ya, waktu itu saudara kalau ingat ada permennya permen jagoan neon, saudara. Ya kalau saudara nggak pernah makan permennya, kalau buat kami bertiga itu spesial. Ya, itu permennya kita kumpulkan buat beli permen. Jadi dari hasil pembelian permen itu masih ada kembaliannya yang sisa paling sedikit itu kita kasih sama Odit. Permennya dibagi bertiga. Odit dapat jumlah permen yang paling sedikit, saya sama Evra, karena permennya 5, saya 2, Evra 2, Odit 1, tapi tambah jujulan. Itu rahasia kami bertiga yang baru saya buka hari ini. Tapi saudara, saya ngerasanya tetap nyaman, tetap cukup kok. Nah, karena pemahaman buat saya begini, bahwa hidup dengan keberadaan seperti itu saya harus mencukupkan diri, dan memang cukup. Ternyata dicukupkan terus saya hidup dengan cara begitu sampai dengan dewasa. Saudara sekalian, setiap kali saya merantau kemana, pas saya lagi merasa susah, yang selalu terbayang begini, saya kalau pulang ke rumah pasti nggak pernah merasakan susah. Sesusah-susahnya saya kalau lagi merantau, kalau pulang ke rumah masih ada orang tua saya, pasti saya dikasih makan. Kenapa saya bisa punya kepercayaan seperti itu? Karena pribadi yang saya percaya, orang tua saya itu mampu mencukupkan saya, mampu menjamin bahwa saya akan hidup dengan sempurna. Nah, pemikiran yang seperti itu adalah pemikiran yang tadi, pistio tadi. Mempercayakan diri bahwa kita tuh ada dalam jaminan yang sempurna. Sesusah-susahnya kita jalan dalam hidup ini, kalau kita sudah percayakan diri kita kepada pribadi Tuhan, maka percayalah hidup kita ada di dalam jaminan yang paling sempurna. Walaupun kelihatannya di depan mata kita sedikit, kayaknya kurang, tapi itu tergantung kita percayakan diri sama siapa. Kalau kita percayakan diri sama apa yang di depan mata kita, ya tetap kurang. Banyak pun tetap kurang. Tapi kalau kita percayakan diri kita kepada Tuhan, maka jaminan Dia itu bukan karena jumlah yang di depan mata. Jaminan Dia pokoknya bersama Dia hidup kita terjamin. Hidup kita selalu terpelihara dalam Dia. Ya, jadi saudara sekalian, titik kepercayaan seperti itu yang Rasul Paulus maksudkan. Jadi sebab hidup kami ini, hidup saya dan saudara ini adalah hidup karena melekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, hidup karena mengandalkan keputusan-keputusan kita kepada keputusan-keputusan Tuhan. Hidup yang adalah mempercayakan diri kepada jaminan Tuhan yang sempurna, bukan karena melihat atau bukan karena menerima laporan apa yang di depan mata dan menyimpulkan begitu saja. Ini yang Rasul Paulus berupaya sampaikan kepada kita. Jadi saudara sekalian, yang sering terjadi dalam hidup kita, masalahnya yang lebih meyakinkan itu, saudara, kalau saya tanya, yang lebih meyakinkan buat kita itu bertindak berdasarkan yang terlihat atau yang enggak terlihat? Buat kita itu lebih mudah bertindak berdasarkan apa yang terlihat. Kita cenderung malah lebih mudah, malah kadang-kadang kita tuh secara refleks merespon seringkali dengan cepat dari apa yang kita lihat dengan mata. Ya, padahal ya saya ulangi kembali, yang namanya penglihatan itu sering kali menipu. Makanya kan ada istilah apa? Ada istilah fata morgana, ada istilah sekarang halusinasi. Kenapa? Karena pandangan mata itu banyak menipu. Jadi saudara sekalian, memang dari apa yang Rasul Paulus sampaikan sama kita ini, kita harus mulai memahami, ya, kita harus mengerti, kita harus mulai memutuskan kita mau hidup berdasarkan apa. Mau hidup berdasarkan apa yang kita lihat saja, atau mau hidup berdasarkan percaya, berdasarkan melekatkan diri kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mempercayakan diri kepada jaminan Tuhan. Ya, itu yang harus kita mulai putuskan. Karena kalau kita nggak putuskan ini, saudara sekalian, kalau kita biasa merespon dari apa yang kita lihat saja,
Ya tadi di awal saya bilang, kita akan sering kecewa. Kita kalau ngambil keputusan dari apa yang dilihat mata saja, maka kita seringkali hanya emosi saja, hanya kecewa saja yang terjadi dalam hidup. Perjalanan hidup kita akan makin lelah kalau kita jalani kehidupan, jalani setiap keputusan hidup, merespon dalam hidup hanya berdasarkan dari apa yang mata kita lihat. Makanya saudara sekalian, kita harus mulai bangun ini dalam hidup kita. Kita harus hidup seperti yang Rasul Paulus nasihatkan bagi kita melalui firman Tuhan di dalam 2 Korintus ini. Mari hidup sama-sama, bukan karena melihat, tapi hidup karena percaya. Ya. Mudah apa enggak? Ya enggak mudah. Enggak mudah saudara sekalian hidup karena percaya loh. Ya, tadi kan kita sudah sama-sama tahu bahwa yang paling gampang ngerespon itu apa? Yang ngerespon yang di depan mata. Ya, iman sendiri adalah bukti dari segala sesuatu yang enggak kita lihat. Mau hidup berdasarkan iman atau berdasarkan kenyataan, itu lebih gampang hidup berdasarkan apa yang nyata di depan mata. Tadi pagi kita belajar Elisa punya abdi Allah. Itu 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-15 berkata begini. Abdi Allah ini bangun pagi, tiba-tiba dia membuka mata, dia kaget. Di sekeliling tempat dia tinggal sudah mengepung pasukan tentara Aram, mau nyerang mereka. Ya, mau nyerang mereka. Lalu abdi Allah itu bilang begini, aduh celaka. Ya, aduh celaka, apa yang harus kita perbuat? Ya, jadi kenyataan yang di depan mata yang dilihat oleh abdi Allah itu, saudara sekalian, ada banyak tentara yang mengepung mereka, mau menyerang mereka. Menyerang mereka itu bukan menyerang bangsa Israel, menyerang Nabi Elisa dan abdi Allah. Nanti saudara bisa baca kisahnya lebih lengkap di 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Lalu Elisa bilang begini, jangan takut. Yang menyertai kita lebih besar dari yang menyertai mereka. Abdi Allah itu secara eksplisit ya saudara sekalian, secara ini dalam ayat yang ke-17 kita bisa lihat abdi Allah itu berpikir begini, ya Allah, yang di depan mata saya itu adalah ada tentara besar dari pasukan Aram yang siap untuk nyerang dia. Kok tiba-tiba Elisa bilang begini, yang menyertai kita lebih besar dari yang menyertai mereka. Abdi Allah itu mungkin dalam hati pikiran begini, aduh ini Elisa kayaknya udah mulai pikun ini. Wong jelas-jelas di depan kita yang kita lihat dengan mata adalah tentara yang siap menyerang. Tapi ayat yang ke-17 dalam 2 Raja-Raja pasal 6 berkata begini. Lalu Elisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan bukakanlah matanya. Lalu ketika Tuhan membuka mata abdi Allah itu, maka terlihatlah di situ sejumlah besar pasukan berkuda yang berapi itu sudah mengelilingi mereka, mengelilingi seluruh tempat Elisa tinggal. Dari situ kita bisa melihat menarik sebuah pelajaran bahwa ketika kita hanya berkanjang kepada penglihatan saja, kita hanya menyimpulkan hidup kita berdasarkan apa yang kita lihat saja. Kalau kita hanya meresponi hidup, merespon terhadap segala sesuatu hanya berdasarkan apa yang mata kita bisa lihat, maka yang terjadi kita akan semakin tidak tahu apa-apa, semakin jatuh, semakin lemah. Ya, kenyataan hidup kita, hidup ini orang bilang hidup ini susah loh, bener gak sih? Ya betul, memang begitu. Zaman ini berlalu, firman Tuhan bilang makin kesini dunia itu makin akan lenyap dengan segala keinginannya. Langit bumi nanti akan berlalu, artinya bahwa hidup ini memang makin susah. Apa yang mata kita bisa lihat dengan mata fisik kita ini menunjukkan sama kita memang hidup ini makin susah. Makanya kalau kita hidup berdasarkan apa yang mata kita bisa lihat, kita akan makin lemah. Kita akan makin merasa tidak mampu. Oleh sebab itu mari saudara sekalian hidup karena percaya. Ya, hidup karena percaya. Hidup karena percaya itu apa? Mengandalkan Tuhan, mempercayakan diri kepada Tuhan, melekatkan diri kepada Tuhan. Maka walaupun di depan mata kita bumi berlalu, langit lenyap, tapi kepercayaan kita kepada Tuhan akan buat kita akan tetap teguh